Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ditya Permana dari program studi PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Deep Learning yang judul prediksi harga saham BBRI menggunakan LSTM. Pertama, kita akan menggunakan algoritma LSTM atau Long Short Term Memory. Algoritma LSTM ini adalah salah satu dari modifikasi recurrent neural network atau RNN yang merupakan jenis cara tiruan untuk memproses data sequential. LSTM hadir untuk melengkapi kekurangan dalam hal tidak dapat memproses data berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam waktu lama. Sistem LSTM ini dapat memproses, memprediksi, dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan deret waktu. Sesuai dengan konsepnya, LSTM ini dapat mengingat dan menghapus data-data lama yang sudah tidak relevan lagi. Lalu, library yang digunakan, yang pertama, NumPy ini digunakan untuk operasi matematis dan array. Lalu ada Pandas Data Reader, ini alternatif untuk mengambil data keuangan dari berbagai sumber. Lalu ada Pandas itu untuk memanipulasi dan analisa data, semuanya data bulat. Lalu ada YFinance, ini untuk mengambil data keuangan, seperti data saham dari Whole Finance secara langsung. Ada Matplotlib, itu visualisasi data dalam bentuk grafis. Lalu Sklearn itu digunakan untuk preprocessing data. Lalu ada TensorFlow, Keras ini untuk digunakan untuk membuat model LSTM. Lalu langsung saja ke demo program menggunakan Google Colab. Eh, yang pertama, kita import library. Lalu yang kedua, kita mengambil saham BBRI dari Yahoo Finance. Ini untuk eh, start date-nya itu dari 20 Januari 2019 sampai dengan 14 Juli 2025. Lalu kita mendownload data saham BBRI dengan stiker menggunakan bbri.ck. Lalu ini contoh kita coba menampilkan data pertama, 5 data pertama dan 5 data terakhir. Lalu kita ambil data hanya kolom eh, close atau harga penutupan. Lalu kita bisa dilihat ini tampilan data, 5 data pertama dan 5 data terakhir. Lalu tahap selanjutnya praprocessing data. Yang pertama kita normalisasi data dengan min-max color. Lalu kita gunakan eh, ini untuk scale data itu menghitung nilai minimum, fit untuk nilai minimum maksimum dari data. Lalu kita ubah, kita transform ke rentang 0 sampai 1 berdasarkan min dan max. Lalu ini scale data ini adalah data yang sudah dinormalisasi. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya pembagian data latih dan uji. Lalu di sini kita menggunakan 100 hari data sebelumnya untuk memprediksi nilai hari berikutnya. Lalu kita di sini menentukan jumlah data training sebesar 80% dari total data. Lalu di sini kita kan setiap baris eh, untuk data berisi 100 nilai masa lalu sedangkan di-train untuk nilai tepat setelah periode itu. Lalu kita ubah ke array nanti sesuai dengan dimensi untuk LSTM. Lalu ini untuk data testingnya. Lalu proses selanjutnya membangun dan melatih model STM. Dalam membangun model STM ini kita menggunakan dua lapisan LSTM dan satu lapisan bench. Lalu di sini kita menggunakan sequential itu untuk kita menambahkan layer satu persatu secara berurutan. Lalu untuk layer STM yang pertama, kita menambahkan layer STM dengan 50 unit atau neuron. Panjang urutan ini adalah 100.
eh, tadi hari sebelumnya, kali ini jumlah fitur atau kolomnya udah satu. Lalu untuk layer STM yang kedua, bersama memiliki 50 unit. Lalu kita hanya mengembalikan output di langkah waktu terakhir. Lalu kita menggunakan satu lapisan dance. Ini outputnya satu nilai atau PCSA di waktu berikutnya. Lalu kita kompilasi model. Model akan dilatih dengan optimizer Adam dan fungsi kerugian atau loss menggunakan mean square error. Lalu untuk modelnya kita menggunakan batch size adalah data yang dibagi menjadi batch size berukuran 32 sampel. Lalu kita menggunakan AirPods banyak 25. Berikut hasilnya. Lalu kita menggunakan model LSTM yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai output berdasarkan data test. Yang ini menggunakan data training, berdasarkan data latih. Lalu karena sebelumnya data di scaling menggunakan max scalar, hasil prediksi juga berada pada skala 0 sampai 1. Lalu kita inverse transform. Ini mengubah prediksi dari skala normalisasi tadi yang sudah dinormalisasi kembali ke nilai asli. Lalu kita visualisasikan hasil prediksi. Ini ada plot data pelatihan, ada plot data pengujian, dan plot data aktual. Lalu berikut adalah grafiknya. Untuk garis yang berwarna hijau itu adalah harga aktual. Untuk garis yang berwarna biru adalah untuk prediksi data latih. Lalu yang garis berwarna merah adalah prediksi untuk pengujian. Kembali ke slide. Jadi berdasarkan grafik saham BBRI, grafik prediksi harga saham BBRI menjadikan visualisasi perbandingan antara data historis pelatihan, aktual, dan hasil prediksi model terhadap harga saham BBRI dalam rentang waktu 1 Januari 2019 hingga 14 Juli 2025. Sini garis biru menunjukkan yang digunakan untuk melatih model LSTM, garis hijau yang mewakili data aktual saham, dan garis merah menunjukkan hasil prediksi saham oleh model. Secara visual, grafik memperlihatkan bahwa model mampu mengikuti arah pergerakan harga saham dengan cukup baik, terutama pada tren besar, baik saat naik signifikan maupun penurunan tajam. Kesimpulannya, secara keseluruhan, percobaan ini berhasil mengembangkan model prediksi harga untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menggunakan algoritma Long Short Term Memory atau LSTM yang terbukti efektif dalam menganalisis data deret waktu. Model ini berhasil menangkap tren pergerakan harga dan menunjukkan kemampuan yang baik pada data pengujian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.